Ya, gongsi. Selamat tahun baru. Kemarin saudara mungkin merayakan Chinese New Year, makan-makan bersama keluarga. Ya, kita punya iman tahun 2024 akan menjadi tahun yang diberkati jasmani rohani dan kesehatan yang baik, panjang umur, lalu pekerjaan dibuat berhasil, rezeki terus banyak, amin. Sukses terus, usaha jaya terus. Setuju katakan amin? Amin ya. Baik, hari ini saya ingin sampaikan tentang kasih dan pengetahuan. Mari dibaca dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang pertama. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat pertama. Mengenai hal-hal yang dikorbankan kepada berhala, kita tahu bahwa kita semua memiliki pengetahuan. Pengetahuan membuat sombong tetapi kasih membangun. Pengetahuan membuat sombong tetapi kasih membangun. Nah saudara, ada 3 hal penting untuk saudara ketahui tentang kasih dan pengetahuan ini. Yang pertama, pengetahuan tanpa kasih. Pengetahuan tanpa kasih. Boleh sama-sama katakan pengetahuan tanpa kasih, 1, 2, 3. Pengetahuan tanpa kasih. Jika pengetahuan tanpa kasih itu akan membawa kepada kesombongan. Dan ada 3 hal penting yang saudara harus ketahui tentang kasih dan pengetahuan ini. Pengetahuan tanpa kasih. Jika pengetahuan tanpa kasih itu sering sombong gitu saudara. Contoh, ketika perjanjian lama di Kejadian ada Adam dan Hawa. Di situ Adam dan Hawa digoda oleh iblis yang berupa si ular untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat saudara. Elohim itu berkata di Kejadian pasal 2 ayat 17. Yuk dibaca. Tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat engkau tidak boleh memakannya. Karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti akan apa? Mati. Engkau akan mati. Tetapi si ular itu berkata apa? Di Kejadian 3 ayat yang kelima. Ini dibolak-balik saudara. Kejadian 3 ayat 5. Karena Elohim mengetahui bahwa pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Elohim. Yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat. Nah saudara, sombong ini. Sebab mengetahui yang baik dan yang jahat. Jadi dapat pengetahuan tanpa mengasihi Yahweh itu adalah keinginan iblis. Dapat pengetahuan dari buah pengetahuan baik dan jahat, tujuannya apa? Untuk menyamai Yahweh. Dan itu adalah kesombongan. Pengetahuan tanpa kasih Tuhan itu adalah kesombongan. Ya, ada 2 macam kesombongan saudara. Saudara, kita tahu bahwa Lucifer itu juga begitu, dihempaskan ke bumi karena sombong, karena ingin menyamai Yahweh. Dan saudara tahu ada 2 jenis kesombongan. Kesombongan jasmani dan kesombongan rohani. Kesombongan jasmani, dirinya itu merasa punya kelebihan dibandingkan dengan orang sekitarnya. Mungkin merasa pintar, merasa kaya, merasa lebih bisa. Ya, untuk bisa punya pengetahuan, seringkali kita menempuh dengan sekolah. Sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ya seperti suami saya, Pastor Yusak itu sekolah bagi dia itu gampang gitu. Ditempuh dengan mudah. Sampai akhirnya hari ini juga sudah S3. Namun
untuk menghindari kesombongan itu dia nggak pasang semua gelarnya, dia cuman pakai nama pastor di belakangnya. Juga anak saya Sandra Angelia, kalau saudara di sini udah tahu ada Pastor Billy, Pastor Lia, ada Pastor Gary, Felix, mereka suka melayani tempat ini, sudah kenal. Tapi anak saya Sandra nggak pernah pelayanan di sini kayaknya. Dulu waktu Miss Indonesia itu kasih kesaksian. Nah kalau Pastor Billy sama Pastor Gary itu sekolah teologia. Dia ambil teologia di Perth. Tapi kalau Sandra ini dari umur 13, dia sudah sekolah di Perth, saudara. Satu kali kami itu tahun 98, kami berlibur di Perth. Waktu itu masih ada gereja Bethany di Perth. Dan almarhum ayah saya melayani di sana, kami sekeluarga ke sana sekalian liburan. Nah, pada saat nganggur ngapain ini? Lalu tes bahasa Inggris. 2 anak saya dites, Billy dan Sandra, karena Gary masih kecil waktu itu. Lalu si Billy nggak masuk, tapi Sandra masuk. Nah karena masuk dia dapat beasiswa free. Sayang kan kalau nggak dimasukin sekolahnya, akhirnya masuk sekolah dan dia masuk boarding dari kelas 1 SMP, 2, 3 SMA, lalu kuliah di sana di UW University Western Australia jurusan arsitek. Susah saudara. Dan ketika saya mendampingi anak saya Sandra ini, kalau tidur sampai jam 2, jam 3 bahkan tidur di library, di perpustakaan. Karena bikin market dan seterusnya. Dan setelah lulus dia cuma bilang gini, "Ma, nih buat mama." Selembar ijazah. Loh kok dikasih mama? Iya, buat mama. Nah kan kamu yang sekolah nanti dipajang di tembok itu di figura. Enggak, ini buat mama aja. Mama simpan buat mama. Loh, kamu susah sekolah, susah-susah kok dikasih mama. Iya, supaya mama bangga gitu. Jadi dia yang sekolah, anunya dikasih saya gitu ya. Nah, dan pada saat sudah lulus pulang Indonesia, nggak ada kerjaan, nggak ada pasangan. Namun dia doa terus. Akhirnya dia bisa ikut-ikutan ajang Miss Indonesia 2008. Ya, singkat cerita, akhirnya Sandra ini boleh menang. Pengetahuan. Dan satu juri Tantowi Yahuyah waktu itu berkata kepada saya dan Pastor Yusak, "Hai, Bapak Ibu, you are lucky, kamu untung banget karena ini adalah salah satu," dia ngomong bahasa Inggris, "ini adalah anakmu adalah salah satu Miss Indonesia yang paling smart." Karena waktu ditanya, ketika kamu jadi presiden, ya nanti tanggal 14 coblosan ya, saudara jangan golput ya, pilih yang mana ya, doa minta tuntunan Tuhan. Nah waktu itu ditanya Sandranya, "Kalau kamu jadi presiden, kamu ngapain buat negara Indonesia?" Dia jawab cuma 2. "Saya akan memajukan pendidikan di Indonesia dan saya akan menegakkan hukum di Indonesia." Cuman jawab 2 itu menang Miss Indonesia juara 1. Padahal cantik ya, banyak yang lebih cantik. Tapi karena pengetahuan, smart saudara, smart. Namun hari ini juga Sandra nggak dipasang gelarnya, bahkan jadi CEO ibu rumah tangga, ngurusin anak, ngurusin belanja, ya dia lebih happy jadi ibu rumah tangga. Nah saudara, kesombongan jasmani, dijauhkan kita semua dari kesombongan jasmani. Yang kedua, ada kesombongan rohani, menggunakan firman Tuhan untuk menjatuhkan orang lain dan memegahkan diri. Karena merasa tahu firman, doktrinnya paling benar, yang lain sesat. Kalau nggak ikut doktrinnya, nggak masuk sorga. Wah itu nggak boleh kayak gitu. Padahal kita tahu ke surga, Yesus berkata apa? "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita percaya Yesus yang mati, yang disalib, yang dikubur, yang bangkit dan yang hidup. Dan yang akan datang kedua kali. Kita percaya Yesus yang itu. Dan ketika kita sudah terima dan dapatkan jalan kebenaran dan hidup kekal,
Dan karena pengetahuan, saudara, jangan kita sampai terjebak oleh kesombongan rohani. Merasa paling pintar, merasa paling benar. Ya, padahal kita ini tubuh Kristus loh. Ada yang jadi kaki, ada yang jadi tangan, ada yang jadi mata. Kepalanya satu, Yesus. Cuman Yesus, juru selamat kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Ya saudara, biarlah kita jangan sampai sombong jasmani, sombong rohani, tetap humble, rendah hati di hadapan Tuhan. Ada quote yang berkata bahwa pride will cost you everything but leave you with nothing. Artinya kesombongan akan mengorbankan semuanya tapi tidak meninggalkan apa-apa. Yang kedua, pride comes before the fall. Kesombongan datang sebelum jatuh. Hari ini biarlah pengetahuan tanpa kasih dijauhkan dari hidup saudara. Pinter tapi tetap ada kasih. Di Mika 6 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, dia telah menunjuk, yuk dibaca sama-sama yuk supaya gak ngantuk ya. 1, 2, 3, dia menunjukkan kepada siapa manusia? Hai manusia, siapa manusia? Ya, ayo ulang lagi. Dia telah menunjukkan kepadamu, hai manusia, apa yang baik dan apakah yang Yahweh cari daripadamu selain melakukan keadilan, mencintai kemurahan dan berjalan dengan rendah hati bersama Elohimmu. Boleh tepuk tangan buat ayat ini? Amin. Dari ayat yang sudah kita baca, apa yang Tuhan cari dari diri kita? Ada keadilan, mencintai, kemurahan, tidak sombong tapi rendah hati. Karena pengetahuan tanpa kasih itu kesombongan. Dan biarlah hari ini saudara boleh dilepaskan dari kesombongan, saudara tetap mengasihi. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang kasih. Setuju katakan amin? Terus yang kedua sekarang. Tadi pengetahuan tanpa kasih itu sombong. Sekarang kasih toh tanpa pengetahuan. Di Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku dihancurkan karena kurangnya pengetahuan. Nah saudara, kasih tanpa pengetahuan itu mengarah kepada perhambaan. Buta. Sama dengan bucin. Kalau kita punya anak yang bucin itu, waduh, kita orang tua itu jadi susah gitu. Orang-orang muda di tempat ini jangan bucin ya. Tahun baru, tahun 2024 melek, jangan buta, melek bener-bener. Kalau cari pasangan juga jangan sampai bucin gitu. Saudara, istilah bucin ini saya catat digunakan untuk menggambarkan seorang yang begitu tergila-gila dalam sebuah hubungan hingga melupakan segalanya yang ada di sekitarnya. Obses terhadap pasangannya. Dan saudara tahu ciri-ciri orang bucin itu pacaran, gak mandek-mandek. Selalu ada buat pacarnya. Telepon berjam-jam. Lupa pulang kalau pergi. Terus apa lagi? Begadang. Gak ada di sini. Surabaya banyak. Surabaya, Makassar itu yang banyak. Nanti saya tidak diundang Surabaya ini. Ya, begadang. Terus berani korbankan prioritas. Berani tinggalkan Tuhan. Berani gak hormat sama orang tua. Malas sekolah. Wah saudara, kasih tanpa pengetahuan itu bucin. Dan ada istilah bucin itu seperti ambulans tanpa nguing. Ya kalau kita punya anak diarahkan ke YHS Kids. Kalau masih kecil masukin ke YHS kecil. Anak kecil-kecil di YHS itu wah cinta-cinta Tuhan di belakang sana. Saudara, kalau remaja masukin di teens, supaya nggak bucin gitu loh saudara. Tapi kalau sudah terlanjur ya kita doakan
Kita doakan, karena doa orang benar besar kuasanya. Pertolongan Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Percaya, katakan amin. Ya saudara, kita ini ada di generasi milenial, atau melalui perspektif 2024 itu Gen Z. Usianya itu 12 sampai 17. Kehadiran mereka di Indonesia ini mencerminkan evolusi dan adaptasi terhadap kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Jadi kayaknya kita aku sama cucu aja kurang bisa nyambung, saudara. Karena aku generasi kolonial ya. Anak cucu ini sudah generasi Gen Z. Dan teknologinya itu mereka canggih. Bahkan saya tanya, "Non, ini gimana settingnya, ini gimana ini?" Omanya nggak seberapa ngerti pengetahuan, karena udah beda banget, saudara, beda banget. Nah, pengetahuan kasih tok, tapi nggak ada pengetahuan, itu bucin dan pasti menderita. Di Amsal 19 ayat yang kedua, yuk dibaca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Jiwa tanpa pengetahuan tidaklah baik, dan orang yang tergesa-gesa dengan langkah kakinya akan berbuat dosa. Nah saudara, ketika kita kasih tanpa pengetahuan, bucin, budak cinta. Dan biarlah setiap saudara di tempat ini gak ada yang bucin. Kalau bucin sama Tuhan gak apa-apa, tapi kalau buat pacar, buat yang lain, no. Biarlah setiap saudara hari ini terima kemenangan di tahun yang baru, engkau dibebaskan. Kasih dengan pengetahuan. Nah, yang ketiga ini pengetahuan dengan kasih. Kasih dengan pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan tanpa kasih itu sombong. Kalau kasih tanpa pengetahuan bucin. Tapi kalau pengetahuan dengan kasih itu berguna buat setiap saudara. Di Filipi pasal yang ke 1 ayat yang ke-9. Dan inilah doaku supaya kasih-Mu makin melimpah dan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. 10. Agar kamu dapat memilih apa yang berharga, sehingga kamu menjadi murni dan tanpa cacat pada hari Kristus. Penuh dengan buah-buah kebenaran yang dihasilkan melalui Yesus Kristus. Untuk apa? Memuji dan memuliakan Elohim. Amin. Nah saudara, ini yang benar. Yang benar ini, pengetahuan dengan kasih. Berguna untuk apa? Dapat memilih yang berharga. Menjadi murni tanpa cacat. Penuh buah-buah kebenaran. Dan memuliakan Elohim. Di dunia ini kita yang percaya Yesus sudah diselamatkan oleh anugerah. Tapi dalam perjalanan menuju surga ini saudara. Dalam perjalanan saudara menuju ke surga. Berapa banyak saudara percaya ke surga semua? Amin. Ke surga semua ya. Ya. Perjalanan menuju ke surga. Milikilah kasih Yesus. Milikilah firman Yesus. Engkau tidak binasa karena engkau punya pengetahuan dengan kasih yang benar. Dan saya berdoa tahun yang baru ini ada kesehatan, ada berkat, ada anugerah Tuhan yang dinyatakan lebih lagi. Dan saya percaya nama Tuhan Yesus terus ditinggikan, dimuliakan dalam hidup saudara. Setuju katakan amin? Amin.